gitu ya. Oke. Nah, isinya adalah ada beberapa pemahaman tentang penelitian disertasi doktor dulu. Kemudian persyaratannya bagaimana, luarannya apa, struktur proposalnya seperti apa, tahapan seleksinya, terus indikator penilaiannya seperti apa, rencana anggaran belanjanya bagaimana, kemudian ada catatan-catatan khusus ya yang perlu dicatat. Nanti saya rencananya sih diskusi ini saya pikir udah bawa masing-masing draft proposal kasar, kita bisa diskusi gitu ya. PDD itu kayak apa sih? Penelitian disertasi doktor hibahnya. Ini saya pakai pedoman 2024. Penelitian pasca sarjana ditujukan untuk dosen pembimbing mahasiswa doktoral, yaitu promotor. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penelitian menulis, mempublikasikan hasil di jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Nah, di situ tegas katakan mahasiswa itu penulis utama, first author. Kemudian pembimbing, yaitu promotornya itu corresponding author. Artinya yang submit paper itu corresponding author, bukan first authornya mahasiswa. Jadi dalam kendali, dalam QC untuk papernya itu. Gitu. Pasti ya namanya corresponding author itu lebih, itu dinilai oleh habis apa jurnal itu pasti itu di atasnya first author gitu ya. Luarannya apa? Luaran wajibnya itu kalau jurnal nasional itu Cinta 1 dan 2 ya. Atau artikel di jurnal bereputasi internasional. Yang disebut jurnal bereputasi internasional dalam penilaian IKTI itu nggak peduli SJR-nya berapa, Simago jurnal rankingnya Q1 sampai Q4 itu. Itu pokoknya itu disebut terindeks Scopus, database Scopus atau di Web of Science itu bereputasi itu ya. Maksimal 60 juta. Oke, persyaratannya sekarang. Nah, persyaratannya tentu ketua promotor. Belum tentu promotor di S3 yang lain itu kan guru besar ya. Minimal berpendidikan doktor, minimal lektor. Kemudian dia punya Sinta skor 300 untuk bidang saintek, kemudian 100 untuk bidang sosial, humaniora, dan seni. Gitu. Nanti dilihat, makanya Sinta harus diupdate terus. Kemudian promotor ini sedang membimbing minimal 1 mahasiswa full time, ya, baik itu doktor program by research maupun by course. Anggota pengusul, kopromotor. Kalau ada kopromotornya 3, ya 3-3-nya bisa. Ada juga yang kopromotornya 1, ya 1. Kemudian anggota yang lain adalah mahasiswa, bimbingannya. Tapi bimbingan di perguruan tinggi si promotor. Gitu. Misalnya saya home base-nya di BINUS. Saya bimbing di Atmajaya. Saya nggak bisa mengajukan yang di mahasiswa Atmajaya. Gitu ya. Kemudian melampirkan surat keterangan aktif. Ya, terus ada SK, surat tugas kan. Kemudian luaran ya, saya ulang lagi. Luaran ini, luaran wajib ada 2 versi, bisa ke Sinta 1 atau Sinta 2. Tapi targetnya tidak bisa submit talk, gitu ya. Accepted atau publish, gitu. Jadi kalau sudah accepted ya berarti sudah lunas, gitu. Apalagi publish ya, apalagi terindeks Scopus, gitu. Itu lunas. Eh, Bukti luaran ya disiapkan lah, accepted tuh soft copy artikelnya sama URL-nya ya, websitenya dari penerbit. Karena kalau nggak ada ini pasti
dianggap tidak tidak ada. Kebetulan kami untuk 2024, luaran 2023 dan 2024 ini mulai start review itu tanggal 4 besok. Eh, apa? Jadi sudah dikasih aba-aba juga ya kayak seperti ini. Kemudian tahun submit, tahun submit itu adalah tahun periode penelitian, gitu ya. Kalau nanti mengajukannya di 2025, submitnya 2025, gitu ya. Kemudian mahasiswa sebagai first author, promotor sebagai corresponding author itu clear itu di pedoman. Mencantumkan nama anggota tim eh, di artikel tersebut, jangan lupa acknowledgement. Nah, hibah dikti ini harus ada. Kalau enggak, itu dianggap tidak sebagai luaran PTT, gitu ya. Ini penting nih. Nah, biasanya di kontrak ada nih kalimatnya. Nanti di kontrak ada. Ini yang jurnal, yang tadi itu jurnal nasional, yang luaran wajib jurnal internasional atau ya sama ya, accepted dan publish, dan ini semua sama. Kemudian struktur proposal. Struktur proposal untuk penelitian pasca sarjana S2 maupun S3 itu sama dengan penelitian dosen pemula atau sama dengan penelitian dasar, itu ya, fundamental research. Pertama, ini saran saya, kalau strukturnya kayak gini, udah jiplek kayak gini aja, jangan jangan punya kreativitas. Titik judul diganti Romawi 1 gitu, jangan. Ya, udah itu aja. Gitu. Nah, biasanya karena ini saya ambil dari pedoman, biasanya setelah setelah mendaftarkan judul, siapa komposisinya orang, kita baru bisa mendownload template-nya, gitu ya. Mendownload template-nya. Nah, template-nya kira-kira seperti ini. Nah, kita menyiapkan proposal nggak perlu di template, di MS Word biasa. Nanti di copy paste ke template, gitu ya. Biar biar nggak terpancang oleh oleh doktrin template, gitu. Tinggal copy paste aja. Ya. Jadi dari awal eh, bisa dipersiapkan lebih awal bersama promotor. Tentu nanti yang eh, mengentry promotor, gitu ya. Kemudian judul, ingat ini ini udah kayak hukum oleh reviewer. Maksimal 20 kata, gitu ya. Ini perlu dicatat. Kita udah jelasin, tetap selalu ada yang lewat, gitu ya. Karena kan kadang-kadang menyepelekan. Karena buktinya 60.000 itu yang lolos administrasi itu 2.500, 3.000 gitu ya. Ini sepele loh, sepele. Kemudian isi ringkasan 300 kata. Isinya apa? Ringkasan itu urgensinya apa? Tujuannya, metode, luaran yang ditargetkan. Kalau ambil 1 tahun berarti luaran 1 tahun. Kalau ambil 2 tahun, luarannya juga 2 tahun. Tahun pertama apa, tahun kedua apa. Eh, Artinya luarannya udah jangan aneh-aneh. Luarannya kalau mau target paper di jurnal Sinta 1, syukur sebut jurnalnya. Ya kan? Dalam kenyataannya, Pak, kalau jurnalnya ternyata nggak ke situ, nggak apa-apa. Gitu. Pak, saya target jurnal Sinta 1, tapi kenyataannya jurnal Index Scopus, nggak apa-apa. Tapi kalau jurnal Index Scopus, bereputasi internasional, kemudian dapatnya Sinta 1, itu ya nggak boleh. Gitu ya. Kan lebih baik, kan gini, kadang-kadang kita si pengusul itu kan kadang-kadang pengen mencuri hati reviewer, ya kan?
dikasih yang tinggi-tinggi gitu toh. Ketemunya nggak sampai di situ gitu. Saya lebih baik yang rendah tetapi tercapai yang tinggi itu puji Tuhan gitu ya. Skopus rendah, misalnya Q4 ya, itu tetap hitungannya bereputasi. Ya, kan untuk guru besar aja Simago jurnal rankingnya 0,1, ya kan? Enggak Q1, enggak. Kan yang dinilai SJR. Kebetulan saya juga mereview jabatan fungsional dosen, enggak kita lihat. Mau QQ tetap kita lihat SJR. Kan jurnal ini kan penilai jabatan fungsional itu pertama kalimatnya itu untuk menilai paper itu adalah status. Oh, Scopus SJR 2023 0, sekian. Nah gitu. Jadi nanti diperhatikan ringkasan abstrak itu isinya ini urgensi, tujuan, metode, luaran. Biasanya urgensi itu yang sering saya sebut sebagai riset praksis tuh. Riset praksis itu membaca urgensinya itu ngerti ini keren ini gitu. Ini layak diteliti gitu ya. Itu harus punya clue yang dapat gitu. Jadi nggak ngoyo-woro, tahu ngoyo-woro ya? Tulisan ngoyo-woro nggak karu-karuan panjang lebar, tapi nggak begitu eh, eh, apa ada ya orang filsafat ilmu nyebutnya riset praksis gitu ya. Nantilah kalau pas proposal jadi nanti kita bisa diskusi, nanti tak tunjukin. Pernah dengar ya riset praksis saya waktu ngajar tiga ya, di JWC itu gimana riset-riset saya tuh rata-rata ada riset praksisnya. Begitu orang dengerin 2 menit aja itu udah ngerti itu. Nah gitu ya. Kalau itu dapat itu kira-kira 85% itu kuda-kuda risetnya kuat. Oke. Perhatikan 300 kata gitu ya. Kemudian kata kunci. Kata kunci jangan terlalu kreatif pakai koma, pakai minus, udah pakai titik koma. Ikuti ini aja. Jumlahnya 5 maksimal. Kurang dari 5 drop gitu. Ini syarat administrasi. Nah, kalau 5 kata itu ada kata penghubung misalnya Indonesia Raya gitu ya. Ya Indonesia underline Raya gitu. Indonesia minus aku nggak suka underline tapi minus ya nggak masalah. Yang penting eh, apa namanya tanda hubung ada tanda hubung minus sama underline nggak masalah. Langsung diskusi nggak apa-apa. Kemudian poin berikut yang keempat itu pendahuluan. Pendahuluan tuh 1.000 kata. Isinya apa? Isinya ada 5. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Nah ini udah main nih, udah mensitasi. Citasinya pakai penomoran. Vancouver, IEEE boleh gitu ya, dan lain-lain. Ada lagi ya, selain Vancouver apa? Vancouver, IEEE. Pokoknya Pak penomoran footnote jangan, gitu ya. Itu footnote, bukan penomoran. Kalau bedanya penomoran eh, sama footnote kan berarti ada catatan di kaki. Karena apa? Karena kalau footnote kehitung jumlahnya. Ya kan? Kata-katanya terhitung jumlahnya. Makanya penomoran itu kan bibliografinya langsung di belakang. Begitu tahun ini 2024 itu masih ada pengampunan. Nulisnya pakai APA terus ditambah Vancouver. Nah, itu masih boleh lah. Karena banyak yang gitu. Mungkin
nulisnya udah APA gitu, tahu udah dikasih masukan, udah males males ubah kan. Nah, makanya pentingnya pakai reference management, ya kan? Silahkan pakai Mendeley boleh, Zotero boleh, Microsoft Team boleh, gitu ya. Malah bagus jangan manual. Kenapa? Karena nanti akan dihitung antara jumlah citasi dengan bibliografi. Karena ada penilaian berapa sumber primernya, gitu. Kita ngitung benar loh. Karena enggak, karena kalau kita salah menilai, itu nanti kan dipertemukan. Jadi, latar belakang rumusan masalah, kemudian pendekatan pemecahan masalah. Dari latar belakang kayak gitu, masalah yang akan diselesaikan ini, gitu ya. Kemudian pendekatan pemecahan masalah itu berarti pola riset yang akan kita pakai. Kemudian state of the art dan kebaruan. Kalau kita bicara state of the art, itu berarti kita akan bicara riset sebelumnya, gitu ya. Acuannya apa riset sebelumnya? Ini ini cerita di latar belakang disertasi, kan? Kan kita nggak bisa disertasi kita kan langsung pokoknya ini, gitu ya. Pokoknya aku punya model gini, enggak kan? Nah, boleh seperti itu, tetapi riset praksisnya dapat, urgensinya, kemudian riset sejenis kayak gitu tuh kayak kemana sih asalnya kita pegang. Nah, tentu waktu memegang tuh lihat-lihat tuh, cek tuh. Di DRM kan udah ditekankan tuh Q1, ya kan? Sumber riset yang jadi lesson learn mahasiswa itu. Oke, itu state of the art dan kebaruan. Itu tolong dicatat bahwa kebaruan ini nggak hanya dalam hati ya, harus dideklar di tulisan tuh. Berarti kan riset sebelumnya kayak gini. Makanya kalau mau SLR tuh nggak sekedar SLR ngembangin apa kata kunci, itu itu belum dapat rohnya. Dia neliti apa, subjeknya apa, kekhususannya di mana, supaya kita bandingkan dengan konteks populasi kita, supaya dapat kebaruan. Oke, ini penting juga state of the, tolong state of the art, jangan terus hanya kalimat-kalimat kita punya dongeng sendiri, toh. Nah, berarti riset seperti itu awalnya di sini, riset yang terkini ini, tapi ini kayak gini loh, riset ini begini ya, gitu ya, udah ya, paham ya? Idealnya itu mahasiswa itu eh, dibimbing oleh berdasarkan roadmap profesor-profesor, gitu ya. Harusnya begitu. Nanti kita usulin di Dewan Guru Besar, kita pajang tuh, kita iklanin guru besar ini tuh risetnya ini. Mahasiswa S3 yang mau ambil ke situ ngelamar. Nah, kalau mau ikut saya, risetnya ini mau nggak? Nah, gitu. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena ini kan hibahnya Indonesia. Kecuali ada hibah kerjasama luar negeri, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja, Pak. Supaya idiom kita sama kan. Jadi peta roadmap-nya, roadmap yang bagus adalah roadmap 5 tahun. Kemudian muncul proposal ini, ya. Terus ditambah 3 tahun berikutnya apa arahnya. Nah gitu ya. 5, puncaknya 1 proposal. 3 tahun berikutnya apa kira-kira. Itu. Tapi yang penting adalah ini barang kok tahu-tahu muncul riset ini, itu dari dilahirkan dari mana ini risetnya? Kira-kira roadmap ini sumbernya dari mana? Roadmap 5 tahun ini sumbernya dari mana? Kan ini roadmapnya promotor nih, ya. Saya tulis tuh 5 tahun ke belakang apa. Berarti melihatnya di Google Scholar bisa, dari Scopus, dari Web of Science, gitu kan?
Yang dimaksud roadmap ini adalah kok tahu-tahu ada proposal PDD tentang topik itu nyambungnya dari mana? Dari ke promotor. Nah, gitu. Hah? Dari promotor. Ya, dari promotor. Karena yang dinilai promotor. Kemudian, nih citasi disusun berdasarkan penomoran gitu ya. Kalau ini nggak kompromi loh ini. Kemudian dari ini ya ini udah lah ya. Detailnya di latar belakang dan rumusan masalah ini poin ini muncul nih. Latar belakangnya apa? Rumusannya apa? Itu ya kata-kata kunci ini. Kemudian urgensinya di mana? Urgensi dari dilakukannya penelitian. Kemudian pendekatan pemecahan masalah. Pendekatannya kayak apa, strateginya kayak apa. Kemudian dirumuskan. State of the art. Kemudian tuliskan keunggulan pemecahan masalah yang ditawarkan dibanding dengan penelitian pengusul sebelumnya. Itu kan? Ya, jadi riset sebelumnya kayak apa. Ini maksudnya riset sebelumnya bukan bukan melulu dari ketua, tapi ini dari ranah keilmuan. Iya. Kemudian tadi lupa ya, jurnalnya harus sesuai dengan BOK, Body of Knowledge-nya. Ya, jangan bidang ilmu manajemen tapi jurnalnya arkeologi gitu ya. Nih, ya, keunggulan pemecahan masalah dibanding dengan penelitian sebelumnya dalam konteks permasalahan yang sama. Ya. Kemudian kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode. Novelty itu kan bisa metode juga. Betul ya? Novelty itu juga bisa konstruk baru. Novelty itu juga bisa measurement yang baru. Novelty bisa juga dimensi yang baru. Novelty itu bisa kontekstualisasi dari riset sebelumnya ke riset yang aku punya. Bisa. Novelty juga bisa. Makanya tidak cukup SLR itu kata kunci. Tetapi roh dari riset sebelumnya. Ini peta jalan tadi ya, roadmap tadi. Metode. Tolong metodenya clear. Dia metodenya apa? Gitu. Nah, mau kuantitatif, kuantitatifnya yang mana gitu ya. Mau kualitatif, kualitatifnya yang mana? Ataukah atau grounded research atau semi naturalistik atau mixed method, clear jelaskan desainnya yang mana. Nah, gitu ya. Jadi karena itu akan ini cukup banyak. Andai ibu bapak sekalian menyiapkannya itu kepanjangan, tolong dibuat grafis. JPEG ini PNG dihitung satu, gitu ya, dihitung satu kata. Kan kadang ada yang menguraikan panjang lebar tuh, ya, diringkas dalam bentuk flowchart atau gambar atau oh, diagram apa, boleh, boleh. Kemudian, nah, kenapa ini metode harus detail? Karena nanti waktu kita menilai RAP sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan apa SBK dan SBM ya, eh, SBM itu nomor 113, terus yang satu SBK nomor 49, itu nanti harus dicocokin tuh. RAP itu harus sejalan dengan metodenya gitu ya. Lah metodenya ceritanya apa, ada mixed method yang apa transformatif atau yang convergent, kok di situ anggarannya nggak ada. Karena itu kita harus kasih komentar soalnya, kasih catatan kualitatif.
Itu. Oh, kemudian makanya di situ ada metode diagram alir kalau memungkinkan, gitu ya. 1000 kata. Nanti dicek lah. Kenapa saya sarankan di MS Word dulu biar gampang dicek. Udah berapa kata itu aku nulis gitu ya. Tuh ya. Metode penelitian harus sejalan dengan RAP. Maksudnya RAP harus sejalan dengan metode penelitian. Itu. Nah, ini biasa ya. Ini schedule nggak sama, harus sejalan dengan metodenya. Di situ nggak, di metode nggak ada cerita FGD, tetapi di sini ada kegiatan FGD. Itu kan bingung kita. Di situ nggak di cerita tentang lo apa? eh, Misalnya ada proses, ada luaran di situ, nggak ada konferensi, jurnal langsung. Di RHP ada biaya konferensi, itu yang mungkin dihindari. Enggak, jurnal. Ya. Tapi kalau itu tambahan boleh, karena ada luaran wajib tambahan. Iya, iya. Tetapi karena ketentuan 2024 itu luaran tambahan nggak ada, berarti janjinya ada luaran tambahan tapi nggak dipenuhi, dianggap nggak hutang. Gitu. Kalau 2023 itu ada, karena pemerintah ada dana untuk tambahan. Oke, tahap seleksi, seleksi administrasi, dan seleksi substansi. Ada 2 tahap. Yang tadi kita bicara penomoran, apa, citasi dengan penomoran, jumlah kata, judulnya 20 kata, kemudian kata kuncinya 5, pakai titik koma, itu administrasi semua ya. Oke. Nah, indikator penilaian sekarang. Ini khusus untuk administrasi. Dilihat di kolom ini. Ya. Kesesuaian isi perbagian. Nah, ini yang dinilai. Kemudian jumlah kata perbagian tadi ya. Seperti abstrak, 300, metode 1000 gitu ya. Judulnya, jumlah katanya 20. Terus eh, metode penulisan citasi itu dengan penomoran gitu ya. Begitu nggak sesuai, itu langsung gugur. Gitu. Terus ada surat tugas, segala macam harus ada. Berarti semua semua udah punya ini ya, surat tugas, apa, surat SK pembimbing, promotor, udah punya. Nah, itu sudah minimal sudah lolos di aspek inilah ya. Nah, iya kan? Berarti tinggal 3 ini. Administrasinya beres. Nah, penomoran ya. Mau pakai triple E boleh, Vancouver boleh, pakai manual juga boleh, gitu kan? Kan kita nggak bisa baca. Tapi kalau manual, nanti kan report di bibliografi, ya, biar kelihatan binusnya harus sudah digital ya. Oke, ini yang substansi itu agak banyak. Rekam jejak yang relevan, gitu. Nah, rekam jejak yang relevan tadi di atas lebih atau sama dengan 5, ini pasti ada di bagian latar belakang. Bisa buktinya itu Scopus, Web of Science, atau kekayaan intelektual, siapa tahu ada HKI-nya, ada hak cipta, ada paten, atau buku yang disitasi dalam proposal. Ini kita ngelihatnya di sini nih. Bobotnya 5.
Kita berharap ada di sini nih, ya kan? Biar nilainya maksimal. Kalau nggak ada, iya, 5 juta. Hah? Iya, 5 juta. Enggak, maksudnya enggak, hitungannya enggak gitu. Kalau ada 2 citasi nilainya 2 enggak. Pokoknya minimal ada 5, baru dapat 4. Oh, nilainya. Nanti kan 4 kali 5, berarti dapat 20. Ya. Terus, relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal. Ini dilihat dari kata kunci. Kepakaran pengusul kan bisa dilihat dari scope di Scopus, di Google Scholar gitu ya. Kita check out, kita search juga. Jadi agak lama. Kalau yang paling cepat penilaiannya itu administrasi. Kalau substansi memang agak lama. Karena kita harus searching siapa dirinya, ketua, kita searching. Relevan itu kan tidak hanya bicara S3-nya apa. Relevan itu risetnya apa. Makanya saya home base-nya dengan PhD itu. Dia nggak lihat tau. Lihatnya track record di risetnya. Kemudian jumlah kolaborator publikasi jurnal bereputasi. Ini minimal 50. Lihatnya di Scopus. Udah tahu ya? Ya pasti tahu lah ya. Ya, promotor aja. Iya, dia promotor per orang loh. Nah, jadi promotornya. Nanti ngelihatnya di itu di udah umum sih. Minimal 50 rata-rata tercapai kalau kolaborator. Ini kan, iya, ini. Kita cek satu-satu. Kemudian ini urgensi, ketajaman perumusan masalah. Kenapa kok dia menyelesaikan masalah itu dari latar belakang yang diajukan? Kemudian ada nggak inovasi pendekatan pemecahan masalahnya? Ya, kalau bisa tajam gitu ya. Kenapa kok mau diselesaikan fenomenanya begitu, dasar teorinya begitu, kok dia ngerumusin masalah begitu? Nah, gitu ya. Ini karena reviewernya sesuai bidang ilmu. Jadi dia akan update itu. Terus state of the art ini. Ini lihat, ini pendekatan baru, titik beratnya. Makanya kita bisa katakan kebaruan, ya saya suka kalau belajar urusan gini itu pedagang buah itu. Kebaruan originality itu bisa replika dan bisa fresh knowledge. Nah, kita semuanya baru. Itu. Ini udah diajari lah itu di kelas. Jadi apalagi ini S3 titik beratnya di sini. Ini skornya gede soalnya. PDD 10. Kemudian akurasi roadmap. Nah gitu ya. Ini penting namanya. Penting akurasi roadmap. Tadi roadmap risetnya promotor. Tuh, nih. Yang skor 4. Roadmap jelas. Ada penelitian yang mendasari. Dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian. Ini bahasanya lebih jelas ya. Metodenya akurat. Ya, akurasi metode. Ya, akurat dan apa metode itu kan
subjektif, tetapi secara logis itu contoh bicara tentang judulnya pengembangan titik itu ya, tetapi metodenya survei, nggak masuk akal loh. Ya, itu kejadian. Kalau kita bicara pengembangan titik-titik model gini kan, itu kok hanya dasar, jadi nggak masuk akal. Itu TKT-nya 789 tuh, harus R&D, ya kan? Minimal prototipe, gitu kan? Apalagi pengembangan ini tahu-tahu kok hanya deskriptif, gitu. Ya, ada pengalaman itu, makanya perlu akurat. Terus misalnya, oh, kembangkan model gini, tetapi kok nggak ada terkait dengan orang, kok nggak ngomong masih eksperimen, nah gitu ya. Nah itu nggak logis sih. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang mengurangi nilai. Kemudian kejelasan pembagian tim, nah ini rata-rata aman. Artinya kejelasan itu ada urainya kan, ketua itu ngapain, promotor satu ngapain, komprom dua, mahasiswa ngapain. Ya, artinya ada nilai itu ya, ada nilai. Maksudnya sayang kalau asal di copy paste sama gitu kan, karena kita kan ada juga kejadian seperti itu ya, pokoknya dianggap nggak ada nilainya, ini ada lumayan 20. Persesuaian metode dengan waktu, luaran, dan fasilitas. Ini juga harus sinkron. Ngembangin alat ukur tapi nggak ada measurementnya gitu. Misalnya. Itu kan juga punya pengaruh. Kredibilitas mitra. Ini yang PDD nggak ada mitra. Yang ada mitra itu khusus terapan. Iya, terapan. Termasuk kalau nanti apa waktu monitoring evaluasi, kalau terapan itu mitra harus hadir. Kalau nggak bisa hadir nggak apa-apa, tapi ada bukti fotonya, videonya, gitu ya. Nampak lah ada mitra. Mitranya ya kredibel, referensi, kebaruan referensi. Ini Pak, 80%. Pustaka primer itu. Relevansi dan kualitas. Sekarang kan nggak kesulitan lah ya. Rata-rata nggak lah. Kan S3 sekarang ya. Kan zaman S3 saya ya harus ke Korea, ke Singapura, ke Jepang. Bawa kamera, kamera dengan lensa mikro. Nanti sampai Indonesia baru dicetak. Kalau sekarang kan tidak perlu ke mana-mana. Ya. Triple Swan Binus saja ya. Ikut saya setahun, Triple Swan track research itu. Dalam sebulan tuh 300 sampai 400 jurnal internasional Q1. Satu variabel harus sekian. Jadi ya udah gampang sekarang ya. Bersyukur Binus nggak fasilitasi Scopus. Jadi kalau teman-teman S3 nggak bisa maksimalkan referensi itu banget. Oke, sekarang masuk ke RAP ya. Nanti aku siapin M, SPK sama SPM di PDF. Saya udah siapin juga untuk nyusun anggaran. Yang detail ada di SPM, yang gelondongannya di SPK gitu ya. Tinggal nanti dibaca. Itu angka kecil-kecil. Nah, komposisinya ini. Yang direkomendasi ini. Bahan pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan, dan luaran wajib. Rata-rata untuk luaran wajib udah habis. Ini komposisinya, ya kalau udah 100% di luaran wajib udah habis ya. Rata-rata di situ.
karena itu kan subsidi sumbangan apa subsidi apa ya. Oke, nanti itu kita lihat ini alurnya. Nah, ini terlalu kecil nanti ada detailnya SK Menteri Keuangannya itu masih dipakai kok. Kemudian ada catatan khusus. eh, ini dari saya aja. Sering gagal tuh karena ini. Makanya harus pelajari panduan secara detail. Karena ada kesalahan tuh saking kreatif, ada pakai bab satu gitu. Ya karena nggak, pokoknya gampang. Daftar, masukin judul, komposisi nama, terus anggota akan approve ya, kecuali mahasiswa. Kalau itu dosen, dia harus harus approve. Kemudian setelah itu baru dapat ngunduh template-nya. Nah, sudah. Kalau template-nya udah, tinggal copy paste dari MS Word, masukin. Mulai 2024 itu eligible-nya udah tercatat di BIMA. Di, dari sisi apa persyaratan misalnya LK atau lektor kepala atau itu sudah otomatis. Kemudian kalau PDD yang penting di promotornya. Pastikan proposal sudah disetujui tim promotor. Kemudian surat keterangan sudah ada ya, penugasan juga sudah ada. Ini penekanan proposal disusun sesuai template. Jumlah kata kunci, sistem referensi. Saran saya nih Pak Arta itu eh, teman-teman ini kan udah bimbingan gitu ya. Jadi udah langsung yang pertama ya strateginya itu ketemu dulu riset intinya apa. Nah, setelah itu baru kerja dua, nyiapin proposal sama sempalan dari. Nah, ini juga ini dari sisi pelaksanaan ya. Saya menjaga timeline. Timeline itu harus jelas terukur, diskusi rutin ya. Kita jaga mingguan itu. Kemudian target luaran harus realistis gitu ya. Ya kalau sekiranya di target Sinta satu ya nggak apa-apa Sinta satu. Tapi nanti tercapai Scopus meskipun Q4 ya masalah. Monef rutin gitu ya. Urgensi penelitian dapat. Itu udah mulai kuda-kuda itu cepat kuat. Karena kita susah mau searching riset apa kalau urgensinya belum ketemu. Itu utamanya. Untuk bisa ngerti urgensi, teman-teman SG lebih ringan. Karena dia udah ada di dunia itu. Gitu. Kalau belum, ya berarti jangan galau. Aku mau riset ini. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, ada pengalaman nih. Bimbingan saya itu eh, namanya Krisanto, dosen UPH baru. Dia manajemen. Kemudian awalnya aku mau studi SMA karena ngerti yang pendidikan. Aku mau studi ke NGO. Masih galau kan? Saya bilang, udah karena di UPH, di situ ada rumah sakit, ambil sektor ini karena kalau bicara pendidikan itu bukan ranahnya DRN. Pendidikan tuh manajemen pendidikan punya UNJ. Gitu. Oke, kalau pengen jadi dipromosi nangani rumah sakit, kasus rumah sakit aja gimana? Saya nggak pernah belajar rumah sakit. Ya, caranya setiap hari mau kemana, mau baca pos kota, mau baca Kompas, kalau ada terkait dengan kesehatan di situ peminatan. Kalau ke Gramedia jangan ambil bacaan majalah gadis, tetapi persoalan-persoalan kesehatan. Nah, gitu. Terus dia kenalan sama konsorsium rumah sakit. Nah, gitu. Itu menambah penguasaan fenomena dari sektor industri. Gitu. Fokus, aku pengen itu. Itu nanti lama-lama itu gampang. Itu itu sangat sensitif bagi promotor. Nek ngomongnya sedikit,
itu nggak kuasa. Itu aja. Nah, ya. Nek ngomongnya dikit, kalau nge-branding pasti lebih banyak Prof. Amelia atau banyak Bang pasti. Ceritanya pasti 3 jam pun nggak diputus, dia nggak capek. Tapi kalau saya cerita branding, 1 kalimat pun selesai. Itu ukurannya. Ini sih mahasiswa ini menguasai nggak bidang itu. Dan itu selalu benar. Kalau nggak ada data itu isu. Nggak ada data sekunder itu isu. Nah, fenomena itu berbasis data. Itu. Hindari kesalahan, pokoknya eh, tidak mematuhi format. Anggaran tidak sesuai dengan program penelitian. Nanti saya kirim aja ke Pak Arta tentang SBK sama SPM. Itu pakai itu aja. Tidak memantau timeline, mengabaikan target luaran. Gitu. Oke, itu aja selesai. Masih ada ya. Oh, ini keberhasilan ya. Tadi kita udah jelasin. Pemenuhan syarat administrasi, budget planning, dan pengelolaan waktu yang konsisten. Dan diskusi selesai. Gitu. Silakan ngalor ngidul boleh, terutama yang ini dari awal kita udah resapi dulu, gitu ya. Bagus juga nih kalau kan ini baru masih 2024 ya, masih ada waktu untuk mematangkan. Jangan terpancang ada SPF 1 sampai 3 selesai. SPF 1 pun kalau udah mengkristal, apa yang mau diteliti? Ibu bapak mau neliti kemudian surveying reference riset sebelumnya kan setelah tahu variabel utama kan. Nah itu. Nah variabel utama bila diskusi segala macam datang LPDP sama PPI itu memang nggak bisa ngambil PDD kan ini. Sorry. Nggak boleh ikut tim penelitian non PDD. Tapi PDD bisa ikut. Kalau PDD ikut, hibah untuk BPI nggak diambil. Kalau dia ambil BPI, PDD nggak diambil. Itu aja. Tapi dia nggak boleh ikut anggota atau ketua hibah kompetitif nasional. Itu aja. Tapi nggak ada pengaruh. Dikasih. Hmm. Iya, karena ngajar perguruan tingginya Jakarta kan. Kuliahnya di Jakarta. Nah, gitu. Itu izin belajar. Kalau kuliahnya di Bogor atau Bandung, tugas belajar. Nah, gitu. Kalau kalau nggak ada tugas belajar, nggak ada pengakuan. Kira-kira jelas dan membuat semangat juga sekalian. Dan ini mempercepat. Makanya ketemu sama promotor itu harus punya nafsu, punya ganggu. Kalau belum ketemu harus kan kita kadang-kadang sungkan ya, sungkan. Mahasiswa sungkan. Jangan. Nah, ini harus kita ngerti sampai belum ketemu perlunya tuh perlu diskusi yang utama yang ditampilin. Urusan independen diambil 1 nggak masalah. Judul nggak boleh lebih 20 kata. Gitu kan? Abstrak nggak boleh 300 kata. Kata kunci maksimal 5. Nah, saya kalau kata kuncinya 3 nggak boleh 5 gitu aja. 6 nggak boleh, 4 nggak boleh gitu aja. Terus ini administrasi.
antar kata kunci titik koma. Pak, saya nggak suka titik koma, udahlah ikuti aja tuh titik koma gitu. Tiap kata kunci ada menggunakan dua kata, gitu. Nah, misalnya apa? Indeks kewirausahaan, ya udah indeks underline kewirausahaan jadi satu kata. Nah, saya nggak suka underline, saya sukanya minus, ya nggak apa-apa, yang penting ada uh, satu kata. Gitu. Karena tahapan seleksinya itu administrasi dulu, begitu lolos baru substansi. Gitu. Ya, betul. Tahun 2023 itu 60% yang kena administrasi. Langsung drop, ya. Makanya itu penting lah ya kita kita filter dulu kalau bisa. Saran saya kan promotor tuh sibuk-sibuk tuh. Mending teman-teman mahasiswa digerakkan. Yang penting mahasiswa udah mateng. Itu nanti giliran uploadnya tinggal kita bantu template-nya dapat. Kan nanti yang nge-copy paste mahasiswa. Tinggal setelah copy paste sudah jadi satu file, tinggal sekali kerja upload.